ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, ikhwah sekalian rahimakumullah, kita lanjutkan kajian kitab Ma'alim fi Tariqi Talabil Ilm di halaman ke-152 dari kitab. Baik, kita terakhir di kalimat yang mana ya, ikhwah? Auf bin Nu'man. Baik. Kalimat dari Auf bin An-Nu'man, beliau berkata, ana akan bacakan insyaallah bahasa Arabnya juga. Fil jahiliyatil juhala. Di masa jahiliyah dahulu, ketika orang-orang yang berkumpul itu adalah orang-orang juhala, jahil. An yamuta ar-rajulu 'atasha khairun lahu min an yakuna mukhlifan li maw'idin. Prinsipnya dulu, jika seseorang mati karena kehausan, itu lebih baik daripada seorang yang menyelisihi janji. Jadi di masa jahiliyah saja, mau'id, janji itu sangat diperhatikan, dan menyelisihinya merupakan di antara aib terbesar. Ya. Gitu. Antum sama antum adik kakak tuh gimana? Antum enggak, coba sama persis. Hah? Megang HP sama. Bener, gak ada hubungan selain sesama muslim gitu? Gak ada. Kekerabatan gak ada? Baru sekali ini kalian bertemu gitu? Masya Allah. Antum dari China, dari Madagaskar? Ya Masya Allah, Masya Allah. Kadang-kadang dipertemukan oleh Allah ini dalam keadaan Anda sendiri baru melihat ya. Anda ngelihat Anda berdua sambil kayak gini itu persis sama itu seperti. Jadi ya harus terpotong kajian ini karena takdir yang Masya Allah ini luar biasa. Baik, kita lanjut. Adapun athar atau riwayat tentang celaan terhadap menyelisihi janji, maka banyak sekali. Di antaranya apa yang diriwayatkan dari Sulaiman bin Dawud. Marwiya an Sulaiman bin Dawud alaihi wassalam. Nabi Sulaiman, anaknya Nabi Dawud alaihi wassalam, bahwa Nabi Dawud berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, idza wa'adta fala takhlif, fatastabdil bil mawaddati bughdha." Wahai anakku, idza wa'adta fala takhlif. Jika engkau berjanji, maka janganlah engkau menyelisihi. Fatastabdil bil mawaddati bughdha. Di sini terjemahnya, dan gantilah kebencian dengan kasih sayang. Fil haqiqah sebenarnya terjemahannya kurang tepat kalau mungkin kalau antum paham bahasa Arab, idza wa'adta fala takhlif fatastabdila bil mawaddati bughdha. Janganlah engkau berjanji terus engkau menyelisihi, sehingga di sini sehingga engkau mengganti al mawaddah, kebencian, mengganti
atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair gitu. Faham gak ikhwan? Ini bukan pelajaran bahasa Arab, tapi ini terjemahannya secara dakik salah. Kebalik gitu loh. Maka jika engkau berjanji, maka jangan engkau menyelisihi sehingga, itu yang lebih tepat karena di sini fa bukan wa. Fatastabdil bukan watastabdil. Ana kasih ana tulis Arabiknya ya. Antum ada yang paham Arabik? Bisa ana tulis nih ya. Mungkin bisa. Ini apa nih? Khat ini. Hah? Gede besar ini. Oh ya, taib. Baru kali ini ana pakai seperti ini. Idza wa'adta fala takhlif. Masyaallah. Ya merah. Emang kayak gini sih, apa snowboardnya, snowman-nya. Coba gitu. Idza wa'adta fala takhlif, oke? Fatastabdil bil mawaddati bughdha. Jika engkau berjanji maka jangan menyelisihi. Fa di sini artinya sehingga. Ya. Gitu. Di ayat Al-Qur'an banyak seperti itu. Fatakuna min ashabil jahim fatusbiha sa'idan dan seterusnya. Maka di sini fatastabdila. Nah, sehingga engkau mengganti dengan mawaddah kasih sayang diganti dengan bughdha. Ini yang benar. Atastabdiluna gimana di surah Al-Baqarah? Qalu atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Billadhi huwa khair. Billadhi huwa khair, dengan apa yang lebih baik. Yang lebih baik itu disingkirkan. Sementara yang adna yang lebih rendah itu malah diambil. Ini bil mawaddah disingkirkan. Sehingga yang didapat adalah bughdha, yaitu kemarahan, kemurkaan, gitu loh maksudnya. Sehingga makna yang sebenarnya terjemahannya adalah sehingga kasih sayang berganti dengan kebencian, itu maknanya. Ini baru pertama kali loh anak komparisikan terjemahan dengan versi Arab, dan kita menemukan illat, kita menemukan kesalahan. Bukan anak ngejelekan penerjemah ya, tetapi Syekh Abdul Aziz As-Sadhan ini ulama sekarang, artinya bukunya beliau itu bukan buku turath yang lampau yang ditahqiq dengan beda-beda versi, sehingga versinya sama. Fatastabdil ini bil mawaddati bughdha. Begitu maknanya. Sehingga maknanya adalah, jadi gini, terjemahan sahih. Wahai anakku, jika engkau berjanji, maka janganlah engkau menyelisihi sehingga kasih sayang berganti dengan kebencian, itu makna yang sahih. Ya, bukan yang ini khata. Benar, mungkin secara makna kebaikan sahih, cuman kan kalau dilihat dari amanah terjemahannya kurang tepat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Ini diriwayatkan dalam Adab Al-Imla. Kemudian kata Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal punya anak Abdullah, makanya dijuluki dengan kunyah Abu Abdullah. Dan semua imam mazhab yang 4, mereka semua kunyahnya Abu Abdullah. Abu Hanifah Abu Abdullah, Imam Malik bin Anas Abu Abdullah, Imam Syafi'i Abu Abdullah, Imam Ahmad Abu Abdullah. Tergantung Abu Abdullah ini ditemukan di kitab apa dulu. Kalau di kitab mazhab Hanafi, ya Abu Abdullah maksudnya adalah Imam Abu Hanifah. Kalau di kitab Imam Ahmad, jelas Abu Abdullah adalah Imam Ahmad gitu loh. Kalau ada Abu Abdullah berarti Imam Ahmad. Begitu. Maka berkata Harun bin Sufyan al-Mustamili telah memberitahuku, ia berkata, aku bertanya kepada ayahmu, yaitu Ahmad bin Hanbal. Ya, apa katanya? Qultu li abika Ahmad ibni Hanbal, kaifa ta'riful kadzdzabin? How do you know the liars? Itu bahasa cakepnya. Bahasa lebih kerennya lagi, kaifa ta'rifu al-kadzdzabin? Bagaimana engkau bisa mengenali para pendusta? Kadzdzabin di zaman Ahlul Hadis itu lebih ketat ya ikhwan. Apa maksudnya adalah mudahnya seseorang dituduh kadzdzab kadang bukan karena
hal-hal yang kita kenal sebagai kadzab, tapi disebut kadzab ketika dia meriwayatkan hadis-hadis palsu. Dan kadang yang suka meriwayatkan hadis-hadis dhaif itu muttaham bil kadzib. Jadi kadzab dengan muttaham bil kadzib itu derajatnya beda. Dalam tabaqat al-jarh namanya. Dalam klasifikasi jarh, menstigmakan negatif pada sebagian perawi, itu istilah jarh, alfazul jarh seperti muttaham bil kadzib, tertuduh berdusta, dengan kadzab itu beda. Kalau kadzab biasanya yang meriwayatkan hadis-hadis palsu itu kadzab. Jelas pendusta dia. Atau yang suka memalsukan hadis kadzab, wadda' suka memalsukan hadis. Ada muttaham bil kadzib itu biasanya orang yang kadang ngomong enggak benar gitu loh. Muttaham bil kadzib masih lebih ringan tapi hadisnya dhaif. Bagaimana engkau dapat mengenai para pendusta? Maka Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bimawa'idihim. Yu'raful kadzabun bimawa'idihim. Para pendusta itu bisa ketahuan dari janji-janji mereka. Nanti ya insyaallah, insyaallah. Tapi ma'ruf rajal ini, dia ini insyaallah-nya ini kadzib. Ya, bisa kita lafal-lafal yang kita pakai seringkali apa? Istilah syar'i. Ada sisi ubudiyah di situ. Insyaallah. Insyaallah. Insyaallah versi Indonesia apa Saudi? Kalau versi Indonesia gimana? Ya insyaallah. Ya udah insyaallah jangan baper aja gitu. Udah lupain aja lah gitu. Tapi insyaallah Saudi juga belum tentu juga benar gitu loh. Jadi intinya semua manusia menggunakan lafal insyaallah untuk mau'id, dia tergantung niatnya. Kalau memang dia niatkan akan menunaikannya, namun qadarat berhalangan, maka la ba'sa bih, enggak masalah. Tapi kalau dari awal dia bilang insyaallah itu hanya basa-basi, maka di sini muttaham, tertuduh dia dan disebut sebagai kadzab. Bisa disebut sebagai kadzab karena terbiasa. Wa idza wa'ada akhlafa. Dan itu salah satu ciri orang munafik kalau dia terbiasa melakukan itu. Karena dalam hadis Nabi SAW, arba khisal, 4 karakter, atau dalam riwayat lain salatu khisal, 3 karakter munafik. Di antaranya adalah idza wa'ada akhlafa. Jika dia berjanji, dia menyelisihi. Dan antum lihat di sini ada tu syarat, yaitu idza. Jika, kemudian fi'il syarat, kemudian jawab syarat. Idza wa'ada akhlafa. 3 kata. Idza wa'ada akhlafa. Idza artinya jika. Keberadaan idza di sini menunjukkan dia itu mempunyai kebiasaan menyelisihi janjinya. Adapun orang kalau sekali menyelisihi janji, maka mungkin lagi salah, lagi bisa dimaklumi lah, manusiawi. Tapi kalau sudah berulang kali dan menjadi trademark dan kebiasaan, maka khalas. Yang seperti ini ada khoslah nifaq, ada sifat atau karakteristik kemunafikan. Dan talibul ilm itu tentu adalah orang yang punya urusan dengan masyarakat gitu loh. Sebagaimana antum menuntut ilmu punya urusan dengan masyarakat. Misalnya kita hanya pekerja, pedagang, tapi kita menuntut ilmu. Urusan kita dengan masyarakat itu bukan hanya pekerja, karena orang melihat mazhar kita itu sebagai mazhar penuntut ilmu. Sehingga bukan hanya antum dikenal pekerja, dari ekspektasi mereka terhadap kita itu ekspektasi sebagaimana ekspektasi seorang ustadz, seorang talibul ilmi. Yang kemudian kalau penilaian mereka terhadap kita mukhalif atau kita khalif al-mawa'id, mengingkari janji-janji, nah ini menyelesaikan janji, maka mereka akan menilai ya kita dengan stigma yang lebih buruk daripada orang awam, gitu. Taib, dan ini apa namanya ya, suatu ibrah dari Imam Ahmad bin Hanbal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Masya Allah. Pemateri kaget dengan salam ini, Masya Allah. Tiba-tiba Pak datang dari kegelapan Pak, Masya Allah.
Dan kemudian dahulu mereka menjauhkan diri dari berjanji karena khawatir menyelisihi. Ya kalau misalnya ragu ke depannya bagaimana, mendingan gak usah mengatakan iya. Karena kadang-kadang kalimat iya itu bagi sebagian orang difahami sebagai janji. Kadang-kadang kalimat cukup insyaallah difahami sebagian orang sebagai mau'id, janji. Lebih afdal sebenarnya belak-belakan. Afwan, ana enggak bisa, ana enggak yakin. Iya apa enggak? Ana usahain tapi enggak tahu ana. Nah, itu lebih afdal daripada ya insyaallah bikhair insyaallah. Nanti ana datang. Nanti ana datang. Mungkin bagi kita nanti entah kapan gitu. Tapi bagi orang ini ditunggu. Gitulah. Itu hati-hati. Ya. Jadi stigmanya akan berubah nanti kalau misalnya tidak sesuai ekspektasi mereka. Memang kita tidak akan bisa memuaskan semua orang. Tetapi dengan alfaz, dengan kalimat-kalimat janji ini, setidaknya kita punya tindakan preventif dari berjanji, mencegah diri dari berjanji. Dahulu mereka menjauhkan diri dari berjanji karena khawatir menyelisihi. Muhammad bin Idris Al-Hanzali berkata, aku pernah berkata kepada Qabisah, qultu li Qabisah, ta'iduni, berjanjilah padaku. Maka dia berkata, idza ji'tani fara'aitani laqitani. Jika engkau mendatangiku, maka engkau melihatku dan bertemu denganku. Apa artinya ya ikhwan di sini? Ibrahimnya sama dengan tadi, kalau misalnya enggak bisa janji enggak usah gitu loh. Jadi Muhammad bin Idris Al-Hanzali berkata, aku pernah berkata kepada Qabisah, ya, berjanjilah padaku. Maka dia berkata, maka Qabisah berkata, jika engkau mendatangiku, maka engkau melihatku dan bertemu denganku. Idza ji'tani fara'aitani laqitani. Apa artinya, ikhwan? Di sini kalau dalam versi Arabnya ta'iduni dengan tanda tanya. Tapi di sini dengan tanda seru, Anda enggak tahu mengapa atau ada beda cetakan atau gimana, Allah a'lam. Jadi Al-Hanzali berkata, engkau berjanji padaku. Terus dia berkata, jika engkau mendatangiku, kata Qabisah, maka engkau melihatku dan bertemu kepadaku. Apa arti dari kalimat ini, ya kawan? Artinya Qabisah di sini enggak mau berjanji. Gini loh. Al-Hanzali mengatakan, will you make a promise gitu? Will you make a date gitu? Apa gimana ya? Tolong berikan tenggat waktu buat saya. Faham enggak, ikhwan? Tolong berikan. Jadi Al-Hanzali berkata kepada Qabisah, ya Qabisah, tolong berikan tenggat waktu kapan kita ketemu. Berjanjilah kepadaku kapan kita bertemu gitu. Make a date gitu. Faham? Appointment kalau bahasa kantorannya gitu. Make appointment gitu. Maksudnya semuanya bukan orang kantor, kadang-kadang pedagang grosiran. Orang kuli. Orang proyek. Make an appointment gitu loh. Buatlah sebuah date. Kapan kira-kira kita ketemu. Maka Qabisah enggak mau kayak gini. Enggak. Anda enggak mau menjanjikan kapan tempatnya waktunya. Anda maunya apa? Seperti ini. Idza ji'tani fara'aitani laqitani. Kalau kata Qabisah kepada Al-Hanzali, antum silahkan datang ke bait ana. Kalau antum melihat ana, temuin ana langsung. Daripada ana bilang nanti hari Kamis dah. Ada belum tentu ada hari Kamis. Al-mu'min itu datang dulu gitu. Kalau ada, ayo kita ngobrol. Kalau enggak ada, ya ana emang enggak janji gitu. Paham enggak? Kev, gimana? Tapi enggak semua hal harus kayak gitu, ikhwan. Kayak misalnya sate santri mau ngundang Ustadz Fulan. Ustadz, bisa enggak ngisi kajian di sate santri? Ya, Ustaznya bilang, udah gampang lah. Ente pada ngumpul aja dulu situ, ntar anda datang. Coba kalau kayak gitu gimana? Datang nggak tuh? Udah nggak tahu harinya kapan? Hari apa, Ustaz? Gampang itu gampang. Ente ngumpul aja dulu. Ntar calling ana pas antum pada ngumpul, calling ana. Ya urusan siapa enggaknya ya terima aja nanti gimana. Kira-kira bisa nggak kayak gitu, Ustaz? Nggak bisa, nggak ada yang kayak gitu. Harus ada mau'id. Artinya
ini sifatnya siyak, yaitu sesuai konteks aja. Kalau memang tidak mengharuskan adanya mau'id, maka sebaiknya nggak usah pakai tenggat waktu atau mau'id. Kalau memang antum merasa nggak mampu, nggak sanggup. Tapi kalau hal yang secara doruri harus bermau'id, ya mau'id. Ini kajian adab dan kiat dalam menuntut menggapai ilmu misal. Ustaz, kira-kira hari apa bisa ya Ustaz? Ana sih, ya ana nggak jelas juga kapan hari ana mau, ya insya Allah ana datang. Gimana kalau Senin doang? Afwan. Jangan janji gitu deh. Ana nggak bisa janji setiap Senin. Nggak, Senin 1 sama 3 Ustaz. Nggak bisa kata Ustaznya. Gini aja, ana hadir nanti, tinggal antum calling teman-teman antum supaya datang. Kapan Ustaz? Ya kapannya sesuai kesanggupan ana nanti gitu aja. Ana hadir tiba-tiba hari Selasa tiba-tiba. Tolong panggil teman antum, yuk kita ngaji di sini. Bisa nggak? Nggak bisa dan nggak biasa. Ikhwan sekarang kayak gitu nggak biasa. Karena banyak kesibukan lain. Ya, ini pelajaran bahwasanya kadang mawaqifnya salaf dalam urusan muamalah nggak harus 100% sama dengan sekarang dan sebaliknya, gitu ya. Kemudian dalam sebuah syair di antara perkataan indah yang terangkai dalam bait-bait syair mereka mengenai janji sebagai berikut. Bagaimana baitnya? Idza qulta fi syai'in na'am fa'atimmah. Fa inna na'am daynun 'alal hurri wajibu. Wa illa faqul la wastarih wa arih biha li'alla yaqula an-nasu innaka kadhibu. Ini terjemahan dengan ini sebenarnya nggak cocok sebenarnya. Gimana ya? Masa aneh yang terjemahin? Anda nggak dapat fee kan dari sini, dari Darussunnah ya. Gimana? Terjemahin nggak ikhwan? Idza qulta fi syai' ini nggak cocok namanya. Iya. Gimana kok terjemahin kayak gini ikhwan? Anda baru pertama kali langsung baca buku Arabiknya menemukan beberapa uyub di sini. Beberapa aib. Apa kira-kira kita bubarin aja pengajian ini? Idza qulta fi syai'in na'am fa'atimmah. Ini kaidah. Ini apa namanya? Suatu faedah. Jika engkau mengatakan ya terhadap sesuatu, maka fa'atimmah, penuhilah, yaitu sempurnakanlah. Karena engkau telah mengatakan ya gitu kan. Fa inna na'am dainun 'alal hurri wajibu. Karena na'am adalah dain itu hutang. Karena iya, oke, itu adalah hutang. Dainun wajibun al-hur. Kalau di sini sesuai dengan lafal syair karena mengikuti qafiyahnya, fa inna na'am dainun 'alal hurri wajibu. Artinya fa inna na'am dainun wajibun al-hur. Na'am, oke, iya, itu adalah hutang yang wajib terhadap orang-orang yang merdeka. Apa maksudnya? Manusia itu ada dua macam. Imma dia hur, imma dia abd. Paham ya? Kan? Ada hur, ada abd. Ada hur merdeka seperti kita, ada abd yaitu budak. Nggak ada sekarang budak, tapi budak dengan hur hukumnya memiliki perbedaan. Orang yang memiliki hurriyah, orang yang hur, perempuan yang hurrah, yaitu merdeka, dia bebas bertasarruf, bebas berkelakuan, bebas bermuamalah, bebas melakukan apa yang dia inginkan. Itu orang merdeka. Tapi kalau misalnya abd atau amah, budak perempuan atau budak laki-laki, tidak bebas bertasarruf. Bahkan jumhur ulama mengatakan bahwa budak tidak memiliki harta, melainkan hartanya budak adalah milik sayyidnya. Sehingga budak itu kalau mengatakan ya dan berjanji kepada orang, dia tidak wajib untuk menunaikannya, kecuali dia janji sama sayyidnya, tuannya, wajib menunaikan. Tapi pada orang lain nggak wajib, karena budak ini dimiliki oleh sayyidnya. Paham nggak coba? Budak pak, budak, ya, itu kan stratanya di bawah hur merdeka. Budak itu kan berarti mamluk, abdun mamluk, dimiliki oleh tuannya. Oke? Nah, tuannya orang merdeka, kita orang merdeka. Antum kalau misalnya bilang ke tukang buah di depan, Pak, ini nanti tolong jangan ditutup jam 10 malam Pak, saya bakal datang ke sini Pak. Ini kan perjanjian. Ya. Oke, janji, oke. Sama-sama hur, gitu loh.
Taib. Misal, penjual buah ini adalah budak. Bukan karyawan, budak. Hasil rampasan, hasil dari perang melawan Yahudi, Israel, budak orang Israel dia ternyata misalnya. Ya, Yahudi Jerman misalnya jual buah di depan misalnya. Kemudian ana orang merdeka. Tapi dia mamluk, dimiliki oleh sayyidnya. Ana bilang ke penjual buah yang merupakan budak Jerman ini, Peranji, lu jam 10 nanti kudu buka. Oke, kata dia, oke bang. Gitu kata budak Jerman ini. Oke bang, insya Allah oke. Nah, jam 9, sayyidnya budak Jerman ini, tutup nggak tau? Lo tutup nggak tuh? Udah, tidur sana. Siap mister, kata dia. Bentar. Afwan mister, ana ada janji sama Ustadz Hasan jam 10. Harus ditunaikan nggak? Enggak, tergantung dengan majikan. Enggak, tutup. Enggak enak mister sama Ustadz Hasan. Enggak. Ente budak lah sana. Siap mister, ya. Budak. Iya. Budaknya Jerman, Masya Allah ya. Iya, kulit putih, majikannya burikan gitu. Masya Allah. Itu bisa terjadi nggak? Ya bisa. Berawal dari apa? Dari peperangan ya kawan. Tapi kayak impossible di Indonesia, kayak susah. Karena orang Indonesia perang sama temennya sendiri. Jadi wajib atas hur. Hur ini adalah orang merdeka. Dia bebas bertasarruf, bebas bermuamalah, bebas bertransaksi. Maka kalau mengatakan na'am, berarti antum tuh punya janji sama orang. Gitu. Wa illa faqul la. Kalau misalnya enggak bisa, maksudnya antum tuh enggak bisa berjanji, maka katakan tidak. Jangan bilang iya, jangan bilang oke. Sehingga wastarih wa arih biha. Sehingga kamu bisa beristirahat dari perjanjian dan mengistirahatkan dirimu dengan hal tersebut. Ini hal di sini kembali ke mana nih? Anda tidak tahu hak di sini atau wallahu alam. Warih biha, hak di sini kembali ke lafzat la, kalimat la. Engkau bisa mengistirahatkan dirimu dengan cara mengatakan tidak. Kadang-kadang mengatakan tidak itu membuat beban itu lebih ringan. Ya. Mengatakan tidak untuk hal yang kita tidak mampu membuat beban kita ringan. Jangan katakan iya untuk beban yang kita tidak mampu. Jangan katakan iya. Apa ya kisahnya? So ya ada suatu cerita yang gara-gara iya, oke, akhirnya terbebani sendiri gitu loh. Allah, Anda lupa. Intinya kalau misalnya akhi nanti datang ya insya Allah di walimah anak, iya insya Allah. Ditunggu. Ini kan kewajiban buat dia berarti kan. Kalau misalnya bilang, terutama anak punya kajian di hari Sabtu Ahad, ada undangan walimahan, Ustadz datang ya. Memang sih untuk menghibur, iya insya Allah. Tapi kalau kita tahu, anak tahu di tanggal itu ada kajian, anak udah punya mau'id duluan, nggak bisa dibatalin. Dan di kajian itu juga makanannya sama enaknya juga dengan walimahan misalnya. Ya, Anda bilang, iya insya Allah. Ya jangan. Kok ragu? Karena dengan iya itu membuat beban. Wa illa faqul la. Kalau misalnya nggak mau terbebani, maka katakan tidak. Fastarih wa arih biha. Maka istirahatlah kamu dan kamu bisa merehatkan dirimu dengan lafal tidak bisa afwan. Gitu. Orang Indonesia kadang-kadang sungkan. Apalagi maaf orang Jawa gitu kan. Mau ngomong enggak enak. Saking enggak enaknya enggak, akhirnya kepleset di enjeh. Artinya iya, halus bahasanya enjeh. Kan tinggal enggak doang kan? Saking enggak enaknya jadi enggih. Padahal enggak kan, enggak aja gitu loh. Jadi enggih. Akhirnya enggak datang. Kemarin katanya enggih. Afwan, itu kepleset harusnya enggak gitu. Ya.
Kenapa? Li'alla yaqulan nasu innaka kadzibu. Jika tidak, maka katakanlah tidak, istirahatlah dan merehatkanlah dirimu dengan perkataan tidak itu. Terjemahan di sini, ya, li'alla yaqulan nasu innaka kadzibu. Ya. Terjemahannya karena tidak ada kebaikan pada perkataan jika tidak direalisasikan. Ini kan terjemahannya enggak sesuai. Li'alla yaqulan nasu innaka kadzibu artinya agar orang-orang tuh enggak menstigmakan engkau pendusta gitu loh. Itu artinya bukan. Anda enggak tahu apakah ada cetakan lain atau gimana, tapi ini tidak seperti ini artinya gitu. Wallahu a'lam. Wa qaulul akhar. Antum kenapa sih kayaknya gelisah-gelisah gitu? Apa karena jauh dari saudara atau gimana? Hah? Antum kenal. Nama antum siapa? Mas? Ya. Nama antum? Rahmadi. Oh, Rahmadi. Apa aneh yang baru sekali ngeliat antum atau gimana? Enggak. Baru ini datang. Bapak juga udah biasa. Udah punya perjanjian sebelumnya mungkin? Naam gitu? Enggak, Masya Allah. Sekali datang langsung jadi saudara gitu ya, Masya Allah. Masya Allah. Mudah-mudahan ini bukan terakhir kali antum datang ya. Sekali datang pertama kali langsung diginiin ya. Iya, biasanya emang gitu. Orang baru pertama kali langsung diuji langsung. Dapat ujian, tenang Pak. Ini ujian Pak ya. Baik. Kemudian di syair lain, idza ijtama'a al-afatu fal bukhlu syarruha wa syarrun minal bukhli al-mawa'idu wal matalu. Idza ijtama'a al-afat, jika keburukan-keburukan berkumpul, afat itu jama' dari afah, maknanya illat atau marad atau saqam, penyakit. Jika penyakit-penyakit itu berkumpul, maka al-bukhl itu bakhil, afrit, pelit, medit, itu adalah paling jeleknya penyakit gitu loh. Karena kadang orang itu rela menyiksa dirinya karena saking pelitnya. Nggak mau makan, saking iritnya gitu loh. Ada orang kayak gitu. Bukan karena beribadah puasa, bukan. Saking pelitnya sama diri sendiri pelit gitu loh. Perhitungan sama diri sendiri, gitu kan. Ada tapi wasyarrun minal bukhl. Ada yang lebih buruk daripada bakhil. Masya Allah. Apa itu? Al-mawa'idu wal matal. Yaitu dan yang lebih buruk dari sifat pelit adalah janji dan ulur-ulur gitu, itu maknanya. Al-mawa'id ini isim, wal matal ada isim lagi. Al-mawa'id itu janji-janji, al-matal itu ngulur-ngulur. Matal, madol, hah? Matal pakai ta. Kata Nabi SAW, matalul ghaniyyi zulmun. Matalul ghaniyyi zulmun. Matal itu ngaret, bahasa kita ngaret. Iya. Dulu bahasa tahun 90-an itu enggak masuk kelas, namanya madol. Hah? Madol, Pak. Bolos ya gitu. Nah, Anda enggak tahu apakah dari bahasa Arab atau enggak, Anda enggak tahu. Tapi kok mirip, matol sama madol kok mirip gitu loh. Tapi itu zaman dulu Pak, zaman Bapak, zaman Sanskerta dulu. Matol, madol gitu kan? Iya. Jadi ngaret-ngaret akhirnya nggak masuk gitu loh, males gitu loh. Kan biasanya kalau masuk mau pagi malas ngaret-ngaret akhirnya udahlah madol aja lah, madol berarti nggak masuk gitu loh. Bukan pengalaman itu, pengalaman orang Anda hikayatkan gitu kan, bukan pengalaman Anda ya. Kalau Anda Insyaallah. Madol. Jadi mawa'id ini kerap punya janji gitu ya. Suka berjanji, dan matal artinya ngulur-ngulur, ngaret kalau bahasa kita. Nabi SAW mengatakan matalul ghani zulmun, artinya matal ya, al-ghani orang berkecukupan, bisa bayar utang dia. Ini dalam konteks hutang. Al-ghani di sini maksudnya bukan orang kayak pada umumnya, bukan, tapi orang yang berkecukupan namun dan dia bisa bayar utang. Karena ghani dalam syariat ada dua macam. Al-ghani fil kifayah dan ada al-ghani fi ziyadah gitu loh. Fi ziyadatil kifayah. Ghani fil kifayah itu orang yang bukan fakir miskin tuh ghani. Iya. Yang
penghasilannya stabil sesuai dengan pengeluaran, itu ghani sebenarnya, ghani. Iya. Ghani sih maknanya adalah kafi. Yaitu muktafi. Kalau kafi artinya pencukup. Enggak, muktafi itu orang yang punya cukup hidupnya. Standar gitu. Itu termasuk ghani. Iya. Tapi ada ghani fi ziyadah gitu loh. Ziyadatul mal, ziyadatul kifayah. Maka ini orang kaya. Nah, ini baru disebut orang kaya. Nah, maksudnya ghani sini ghani fil kifayah. Matul ghani zulmun. Tapi dia bisa bayar utang karena ghani, karena punya kifayah, bisa mencukupi untuk bayar utang, tapi matol. Ya ngulur-ngulur. Mau bayar loh. Afwan. Padahal dia bisa bayar. Ya. Bayar dong, afwan, besok beli motor, afwan, besok ini. Makanya kata Nabi, zulmun, kezaliman. Dan ini termasuk mengingkari mau'id, menyelisih mau'id. Karena Nabi kata Allah Azza wa Jalla, ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma. Sunnahnya, bahkan sebagian ulama mengatakan, ada yang mengatakan wajib dalam tadayun, dalam berhutang, saling menghutangi. Kebanyakan ulama mengatakan dianjurkan adanya ajal musamma. Tenggat yang ditentukan. Ente bayar kapan? Mau bayar tunai kontan apa cicil? Itu harus ma'ruf. Dan dianjurkan ada faktuhu, ada katibnya. Yang mencatat dan syahidnya 2. Kalau mau ya gitu. Itu kalau udah hutang. Ya. Nah sekarang kalau misalnya seseorang dia bilang besok bayar bulan depan insyaallah tanggal 31. Tanggal 31 haknya ditagih nih. Bismillah, akhi afwan. Ana mau menanyakan bagaimana dengan hutang antum. Dia ada duit, ada fulus, mencukupi, bisa bayar. Dia bilang afwan. Udah gitu kadzib lagi. Ana belum ada fulus nih. Bisa jadi bakal Allah rusakkan itu, hancurkan uangnya. Kata Nabi SAW apa? Man akhadha mal akhihi yuridu itlafa atlafahu Allah. Siapa yang mengambil uang saudaranya, dia menginginkan untuk merusaknya, artinya tidak mau bayar, maka Allah akan hancurkan harta dia. Dan biasanya orang yang punya matol seperti ini, padahal dia ghani, itu biasanya memang gak niatan bayar. Makanya gak berkah orang seperti itu. Dan yang seperti itu biasanya apa? Suka menyelisihi janjinya. Wala khaira fi qaulin idza lam yakun fi'lu. Dan tidak ada kebaikan sebelumnya. Fala khaira fi qauli idza kana kadhiba. Wala khaira fi qauli idza lam yakun fi'lu. Tidak ada kebaikan pada perkataan jika itu berupa dusta, dan tidak ada kebaikan pada perkataan jika tidak direalisasikan. Jadi al-qaul membutuhkan amal. Gitu ya. Jangan sampai jangan sampai amalan perbuatan menyelisihi perkataan, dan itu keadaan banyak dari kita ya kan. Ya, apalagi ana sebagai dai ya. Seringkali malah perbuatan menyelisihi atau perbuatan mendustakan perkataan sendiri gitu loh. Kita bicara sesuatu yang berfaedah, yang baik, akhlak mulia, tapi kita sendiri masih banyak salahnya. Baik, menuju ke al-hilm walin al-janib. Diterjemahkan di sini lemah lembut dalam berperangai. Kurang. Karena di sini dalam bahasa Arabnya al-hilmu walin al-janib. Al-hilm dan lin itu berbeda ikhwan. Walaupun ada common sense-nya, yaitu sama-sama memiliki kelembutan hati. Tapi hilm itu artinya adalah adamu at-tasarru' fi reply. Apa reply bahasa Arabnya itu? Lupa nah. Iya, reply bahasa Arab, balasan bahasa Indonesia, Pak. Fil jawab enggak. Intinya di Indonesia ada mutasarruf itu tidak tergesa-gesa dalam respon. Itu adalah hilm. Secara global hilm itu. Tidak tergesa-gesa. Hah? Bukan ya ada, enggak. Apa putar? Firrad, enggak. Di antaranya ada mutasarru' fil uqubah misalnya.
tidak tergesa untuk memberikan hukuman, melainkan ditahan dulu. Itu namanya hilm. Misal di kajian nih, ada nih dari ikhwan yang tidur misalnya. Dia wukuf. Bukan di Arafah, di majelis wukuf. Wakaf itu, nggak ada wasol-wasolnya. Ya, dia sampai kemudian akhirnya sujud, kita kira sholat, ternyata turu dia. Nah, biasanya ustadz yang memiliki hilm menahan diri untuk menegurnya. Tapi kalau udah sampai level ngorok, ini nggak bisa hilm ini, bangunin, gitu. Paham nggak tadi hilm itu? Hilm itu ada mutasarru' fi al-uqubah. Bisa juga firrat juga bisa. Firrat, yaitu tidak tergesa-gesa dalam menghukum, tidak tergesa-gesa dalam merespon. Di media sosial terdengar kabar desas-desus ini, tidak tergesa-gesa dalam ikutan berkomentar. Ini sifat hilm. Intinya hilm itu ada sisi sabar. Sabar itu kan imsak, menahan diri. Tapi hilm ini menahan diri dari hal yang negatif yang orang-orang pada umumnya akan mempercepat untuk melakukannya, tapi dia menahan diri dari melakukannya. Itu hilm. Anak bawel, rewel, ya, nangis, demam atau apa, sabar. Iya sabar betul. Dan anak kemudian melakukan sesuatu yang membuat kita terpancing emosi, tahan, jangan langsung dihukum. Dia masih anak-anak, misalnya. Ini hilm. Ya. Istri tiba-tiba error, ya, hilm, ya. Walaupun biasanya kayaknya istri-istri itu lebih banyak hilmnya daripada suaminya. Kadang lihat tingkah suaminya yang begajulan juga, ya. Pulang kerja capek, ya, keringetan, capek, udah pegel, pengen dipijit, istri ngoceh terus, kemudian dengan 1000 kalimat dalam 2 menit, cerita semua. Kita udah capek, penat, pengen respon, diem apa? Pengen ngomong gitu, tapi kenen diam, tahan, biarin, ini istri. Dia butuh curhatan, daripada dia curhat sama orang lain, sama saya, misalnya. Hilm. Ini, jadi hilm itu ada mutasarru', lengkapnya Anda tidak ingat, tidak tergesa-gesa, tidak bergegas dalam merespon sesuatu gitu loh. Tapi dalam konteks positif kalau hilm itu. Kalau misalnya dalam konteks negatif, bukan hilm namanya. Dalam konteks negatif, ini namanya adalah syaitan akhros. Syaitan bisu. Apa itu? Antum apa itu? Mainan apa itu? Masya Allah, antum udah besar lah. Jangan mainan game-game kayak gitu. Dari pengajian pula. Main karambol ya? Ini hilm bukan anak negor kayak gini kan? Ini namanya mizah, ikhwan. Mizah, bercanda. Anda tahu itu bukan game. Nah, saya mana tadi, ikhwan? Jadi hilm itu menahan diri, tidak tergesa-gesa dalam menegur. Tapi itu dalam konteks yang positif, in a positive way. Kalau dalam konteks negatif, kadang dinamakan oleh ulama syaitan akhras, setan bisu, atau dayuth. Iya. Istrinya misalnya nggak pakai jilbab, nggak ada kecemburuan di suaminya. Ya, Pak itu istri antum nggak pakai jilbab, keluar Pak. Sabar, nggak usah. Bukan sekarang untuk menasihati dia. Ya nggak bisa gitu dong. Enggak. Ini bukan hilm ini namanya. Ini dayuth, ya enggak? Gitu. Ya, bisa juga disebut selain dayuth bahlul. Nah itu. Bahlul itu ismun jami'un likulli ma yukrah gitu. Semua yang jelek itu bahlul pokoknya. Bahlul itu mencakup semuanya. Ya. Seenaknya aja bahlul itu, Pak. Ya. Baik, jadi ini judulnya mungkin memang sifat ilm ini susah untuk diterjemahkan di Indonesia. Di Indonesia hilm diartikan santun. Santun itu tidak mewakili hilm sama sekali. Karena santun itu ada 2 makna. Satu, baik orangnya santun. Santun bagi orang yang masih sopan. Santun itu nama pertama santun. Makna keduanya santun,
itu yaitu menderma. Dan ini nggak ada perwakilan hilm sama sekali. Tapi seringkali hilm dikasih dia artinya santun. Wa kana Allahu aliman halima misalnya, wa kana Allah Subhanahu wa ta'ala disifati halim. Allah Subhanahu wa ta'ala Maha penyantun. Tapi ini nggak sesuai dengan makna halim gitu loh. Ya nggak sesuai. Ya. Jadi mungkin talibul ilm memiliki sifat hilm dan lin. Lin itu lemah lembut, makanya ada mad lin, lemah lembut itu. Lembut dalam berperangai. Kata Allah Azza wa Jalla, "Khudzil 'afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta wa'rid dan berpalinglah atau jangan pedulikan orang-orang bodoh. Sepertinya azan ikhwan. Azan enggak? Yuk azan, fadhal. Habis azan langsung qomat terus sholat pulang. Ayo. Fadhal. Taib, ayat Allah Azza wa Jalla, "Khudzil 'afwa", yaitu jadilah pemaaf, ambillah pemaafan, wa'mur bil 'urf, dan suruhlah atau perintahlah orang dengan untuk mengerjakan al-'urf. Al-'urf maknanya ma'ruf, yaitu yang dikenal sesuai syariat. Ya, wa'mur bil 'urf. Sebagian menafsirkan al-'urf di sini adalah hal yang ma'ruf dari kearifan lokal. Ya, tetapi Allahu a'lam, 'urf di sini maknanya ma'ruf secara syar'i. Ya, perintahkan orang untuk berbuat hal yang ma'ruf secara syar'i. Wa a'rid 'anil jahilin, serta berpalinglah dari orang-orang yang jahil, orang-orang yang bodoh. Di sini i'rad dari orang-orang yang jahil bukan berarti kita menghilangkan ta'lim terhadap mereka, bukan. Tetapi jangan kita hiraukan atau jangan kita masukkan hati perkataan orang-orang yang jahil. Nah, ini tiga hal ini adalah suatu atau prinsip dalam sosial, dalam berkeluarga dan semisalnya. Syahid untuk al-hilm dan lin adalah khudzil 'afwa. Itu ada sisi hilm di situ karena pemaafan, dan juga ada sisi lin, kelembutan, karena orang yang memaafkan itu pada dirinya ada kelembutan. Juga i'rad 'anil jahilin, ini juga membutuhkan sisi hilm dan juga lin. Ya, karena kita bisa berpaling dari ocehan atau celotehan orang jahil itu harus dibekali dengan kesabaran ekstra untuk tidak merespon celotehan mereka. Iya. Coba misalnya antum merespon celotehan orang awam yang anti sunnah di komentar Facebook antum misalnya. Antum balas terus, enggak antum i'rad. Orang ini jahil. Kalau antum respon, hilang sifat hilm antum. Dan jadinya urusan ribet ini. Hati keruh gitu loh. Maka i'rad al-jahilin kadang-kadang mendiamkan atau tarkul jawab al-jahili jawabu. Yaitu kita tidak menjawab orang bodoh yang memang pengen memantik emosi kita tidak menjawabnya, kita tidak meresponnya. Tidak responnya kita adalah suatu respon. Tidak menjawabnya kita adalah suatu jawaban buat dia supaya berpikir gitu loh. Justru kalau kita terpancing menjawab, maka berarti dia berhasil memancing kita. Dan betapa banyaknya ikan yang menyesali akan kehidupannya gara-gara memakan pancingan. Itu dikatakan oleh Ibnul Jauzi dalam kitab Saidul Khatir. Lihatlah bagaimana orang yang ahli maksiat mudah terpancing untuk maksiat, padahal risikonya itu besar untuk kehidupan dan kesehatan hatinya dia. Itu ibarat seperti hanya satu kail pancing, kemudian ada ikan yang besar. Yang dipancingan itu hanya satu mangsa, mungkin ulat kecil, cacing, dan ikannya besar. Hanya demi sesuatu yang kecil itu,
ikan besar ini rela untuk memberikan risiko kehidupannya padanya. Akhirnya terpancing, keluarlah dia dari alamnya, baik alam kehidupan maupun alam habitat. Maka ya begitu, kita kadang-kadang dengan terseretnya dengan omongan dan celotehan orang, kita terpancing. Yang tadi kita sebagai thalibul ilm mulai keluar kita dari jalur thalibul ilm. Kita tidak bersikap seperti thalibul ilm lagi. Gitu ya, ikhwan. Iya, pasti di masing-masing kita ada aja ujian dalam masalah ini, terutama di keluarga. Ya. Gitu. Di keluarga, istri, anak, paman, bibi, orang tua, mertua terutama dan seterusnya. Yang mana ada aja pancingan-pancingan supaya kita itu emosinya meningkat. Kemudian mengucapkan kalimat-kalimat yang tidak sepantasnya. Akhirnya yang tadinya kita hati tenang, keluar kita dari alam kita yang lama gitu loh. Keluar kita dari alam keilmuan dan amal soleh. Ke ruh hati kita. Begitu. Maka hati-hati dengan pancingan kecil, kita langsung meresponnya gitu loh. Ikan saja, nggak semua langsung merespon pancingan kecil. Kadang berpikir, mempertimbangkan. Tapi tetap aja bahlul kan? Tetap aja bahlul, namanya ikan. Apalagi lapar. Ya kan? Maka kita sebagai akil atau uqala, maka kita hendaknya perlu sikap hilm. Dan di antara kitab yang insya Allah sangat bermanfaat untuk menata masalah-masalah seperti ini, tentang akal, tentang sikap hilm, sabar, dan athar salaf tentangnya, itu kitab Rawdatul Uqala wa Nuzhatul Fudala karya Ibnu Hibban, Abu Hatim Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullah. Itu kalimat-kalimatnya Masya Allah itu. Ya. Imam Ibnu Katsir rahimahullah menceritakan dari Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, ia berkata, sungguh Allah Ta'ala telah memerintahkan Nabi-Nya SAW agar menyuruh para hambanya berbuat urf, kebaikan, dan termasuk di dalamnya adalah seluruh ketaatan dan berpaling dari orang-orang bodoh. Demikianlah, meskipun perintah tersebut ditujukan pada Nabi SAW, namun hakikatnya itu merupakan pengajaran kepada hambanya secara keseluruhan dengan menahan dari kezaliman dan permusuhan mereka, tidak dengan berpaling dari orang yang bodoh akan hak wajib dari hak Allah, dan tidak juga dengan mengampuni orang yang kafir kepada Allah dan tidak mengetahui tauhid sementara ia memerangi kaum muslimin. Ya. Taib. Jadi ada sebenarnya ada 3 kalimat. Pertama khudhil afu, pertama, kedua wa'mur bil urf, ketiga wa'rid 'anil jahilin. Dan di sini khudhil afu yaitu dicorongkan kepada orang yang baik. Orang itu baik, maafkan dia gitu. Ya, kalau orang itu jelek, maka perintahkan dia untuk berbuat baik. Kalau dia masih tetap di atas kejelekan padahal sudah diamar ma'ruf, tinggalkan. Itu maknanya. Jadi khudhil afu, sebagaimana dikatakan Ibnu Katsir juga, sebagian ulama mengatakan manusia itu ada 2 macam. Macam pertama mutlak baik, macam kedua jelek namun ada tingkatannya gitu loh. Ya, an-nas rajulan. Manusia itu ada 2 macam. Farajul muhsin. Yang pertama adalah orang yang baik. Apa yang perlu dilakukan? Maka maafkanlah karena kebaikan dia. Dia orang baik, kita maafin. Mungkin dia lagi salah. Dan hendaknya manhaj kita itu manhaj lelaki, ikhwan. Kalau ada orang baik bersalah, ya sudah, maafkan gitu loh. Jangan manhaj ummahat. Manhaj perempuan. Ada orang baik, salah sedikit. Wah, itu doang yang dikonsumsi. Itu doang yang dijadikan bahan omongan. Lah. Kebaikannya jauh melampaui keburukannya gitu loh. Kalau perempuan banyak yang seperti itu. Sebagaimana kata Nabi SAW. Jika engkau berbuat baik kepadanya sepanjang masa dan melihatmu suatu ketika salah atau buruk, dia akan mengatakan kamu nggak ada baik-baiknya. Itu kan perempuan. Ya. Beda, manhaj yang sahih adalah ketika ada orang baik, dia bersalah, maka khudhil afwa. Khudhil afu. Baru sekali dia salah atau jarang dia salah, ketika salah kita maafkan. Janganlah engkau membebaninya di atas kemampuannya dan menyulitkannya. Kenapa? Karena ketika kita perfection perfektif. Apa istilahnya? Perfeksionis ya. Perfeksionis terhadap orang lain,
itu sama dengan membebani orang lain di luar kapasitasnya, karena nobody's perfect. Ya, kita. Sebagai kata orang-orang barat ya. Practice kata Sinar Dunia. Buku Sinar Dunia, practice makes perfect. Itu biasa di bawah buku-buku itu. Practice makes perfect. But nobody's perfect. Then why? Then why practice? Ngerti gak artinya? Latihan itu kan buat sempurna. Dan gak ada orang sempurna. Terus ngapain latihan? Gitu. Ngerti ya, ikhwan? Ya. Nah, jadi kalau kita ingin seorang itu perfect, nggak bisa. Kita membebani dia di luar kapasitasnya, dan kita membebani perasaan kita dengan expectation yang lebih pada dia gitu. Yang kedua, tsani kata Ibnu Katsir, kata sebagian ulama, yang kedua musi. Jadi orang ada dua macam, muhsin dan musi. Musi itu bad man, pakai dal, bad man. Jelek, orang yang berbuat jelek, Maka orang yang berbuat jelek, wa'mur bil urf, perintahkan dia berbuat baik. Amar ma'ruf. Dan ternyata sebagian Batman, sebagian orang jelek, ada yang tetap kekeh dengan kejelekannya. Maka jika ia bersikeras di atas kesesatannya, enggan terhadapmu dan terus menerus dalam kebodohannya, maka berpalinglah engkau darinya. Wa'arid 'anil jahil, karena orang ini jahil orang ini. Ya, semoga itu dapat menolak tipu dayanya. Nah gitu. Jadi step pertama ketika kita melihat kesalahan orang, kita lihat orang ini, orang baik atau orang buruk. Kalau emang dia asli orang baik, maafkan dia. Mungkin kita nasihati, tapi basicnya adalah kita maafkan dia. Dia bukan habitnya seperti ini. Tapi kalau kita tahu dia orang buruk, maka kita perintahkan dia untuk berbuat baik. Ya akhi, taqillah, jangan seperti ini. Kalau dia tetap bersikukuh, maka khalas, tinggalkan, karena dengan meninggalkannya menyelamatkan hati antum. Iya, begitu. Ya, orang yang kekeh itu susah, khalas, tinggalkan, khalas. Ya, biarkan dia dengan dunia dan akan kena getahnya pada waktunya gitu. Seperti itu, wallahu a'lam. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syayatin. Dan katakanlah, ya Tuhanku, aku berlindung pada Engkau dari bisikan-bisikan syaitan. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. Dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan, tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Baik, kita sampai sini insyaallah. Pekan depan insyaallah temanya apa Bang Win? Temanya 154 gitu aja. 154. Ya. Pegopat, ya itu. Ya kan, Pegopat. Itu nama SMP di daerah Pengadegan. Dulu anak hampir masuk sekolah itu dulu. Makanya tahu 154 legendaris banget nama itu. Temanya bukan depan, biar nggak nanya-nanya lagi. Kecuali kalau nanya tapi sambil ada mesin parfum nggak apa-apa. Temanya jati diri yang buruk. Tapi itu tawadhu juga ya. Allah alam lah temanya apa. Tawakal aja sama Allah lah gitu. Nah, tinggal lihat nanti, dah bingung juga ya. Cukup sampai sini aja insyaallah. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.